Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kitab Riyadhus Shalihin bab 169, yaitu membantu teman dalam perjalanan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala bainama nahnu fi safarin ijja'a rajulun ala rahlatin lahu faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana ma'ahu fadlu dhahrin falyaqut bihi ala man la dhahara lahu wa man kana lahu fadlu zad falyaqut bihi ala man la zada lahu fadzakara min asnafil mali ma dzakarahu hatta ra'ayna annahu la haqqa li ahadin minna fi fadlin, rawahul Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, ketika kami bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan, seketika datang seorang lelaki menunggangi untanya, lalu ia menoleh ke kanan dan ke kiri mencari sesuatu yang bisa mengganjal perutnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mempunyai kelebihan tunggangan, maka sedekahkanlah kepada orang yang tidak mempunyai tunggangan. Dan siapa yang mempunyai kelebihan perbekalan makanan, maka sedekahkanlah kepada orang yang tidak mempunyai perbekalan. Lalu beliau menyebut beberapa jenis harta, sehingga kami meyakini bahwa seseorang tidak berhak terhadap harta yang lebih dari kebutuhannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis nomor 970, wa an Jabir radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu arada ayyabzu faqala ya ma'syaral muhajirina wal amsar inna min ikhwanikum qauman laysa lahum malun wala asiratun falyadumma ahadukum ilaihi rajulaini awis salasa famali ahadina min dhuhrin yahmilhu illa uqbatun ka uqbah yakni ahadahum qala fadamantu ilayya isnaini aw salasatan mali illa uqbatun ka uqbati ahadihim min jamali, rawahul Abu Dawud. Dari Jabir radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau ingin menuju peperangan lalu bersabda, wahai kaum Muhajirin dan Ansor, sesungguhnya di antara saudaramu ada sekelompok orang yang mereka tidak mempunyai harta dan tidak juga keluarga, maka hendaklah salah seorang kamu mengambil 2 atau 3 orang. Maka tidak seorang pun yang membawa kendaraan melainkan menungganginya dengan bergantian. Aku mengambil 2 atau 3 orang dari kami dan kami bergiliran menunggangi untaku. Hadis riwayat Abu Daud. Di dalam hadis nomor 971, An Jabir radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallafu fil masir fa yusji dha'ifa wa yurdifu wa yad'ulahu, rawahul Abu Dawud bi isnadin hasan. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, berada di belakang rombongan, lalu beliau mendorong orang yang lemah, memboncengnya, memberikan semangat dan mendoakannya. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad hasan. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 3 hadis ini jelas disebutkan bahwasanya ketika dalam perjalanan kita harus saling menolong. Ketika dalam perjalanan kita harus saling membantu. Kita harus peka terhadap kondisi saudara-saudara kita yang seperjalanan. Apabila ada saudara kita yang tidak memiliki perbekalan, maka kita bantu dengan membagikan perbekalan kita. Apabila ada saudara-saudara kita yang membutuhkan hal yang lain, maka kita bantu agar saudara-saudara kita tersebut bisa tercukupi kebutuhannya. Apabila saudara kita memiliki kekurangan, misalkan dalam hal transportasi, kekurangan biaya misalkan, maka kita bantu agar dia bisa memenuhi kebutuhan biayanya. Jadi kalau dulu memang ada unta, kuda dan sebagainya untuk tunggangan, tapi sekarang karena memang nggak ada unta, nggak ada kuda sebagai tunggangan misalkan,
sekarang lebih banyak kendaraan-kendaraan bermotor, mobil dan sebagainya, maka wujud bantuan kita kepada saudara-saudara kita tersebut seperjalanan adalah misalkan dengan memberikan bahan makanan atau makan bersama, atau berbagi makanan, berbagi bekal, ataupun juga membantu dalam hal transportasi, biaya dan sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sunnah dalam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika dalam perjalanan. Dan juga Rasulullah SAW juga mendoakan orang-orang yang seperjalanan dengan beliau, yaitu dengan mendoakan kebaikan untuk mereka dan juga memberikan semangat kepada mereka. Kita juga harus begitu ketika dalam perjalanan, kita senantiasa mendoakan saudara-saudara kita dalam perjalanan tersebut, yang seperjalanan tersebut, dan juga memberikan semangat kepada mereka, memberikan motivasi kepada mereka. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.